Bakal syok, tapi sepanjang sejarah manusia, pernah lo terjadi ribuan orang barengan joget sampai mati, loncat dari jendela, atau percaya titik mereka hilang. Dan ini bukan hoaks dari internet, anjing. Itu namanya psikosis massal, di mana satu kota penuh bisa mendadak hilang akal, otak mereka kompak ngalamin halusinasi yang sama persis, seolah virus gaib nyerang pikiran. Yang paling parah, ini bukan dongeng dari abad pertengahan atau suku pedalaman Cok. Kejadiannya di negara maju abad 20, dan bisa nyerang lu sama tetangga lo kapan aja. Ilmuwan aja masih gak bisa jelasin total gimana satu orang bisa picu reaksi berantai kegilaan yang bikin orang waras jadi gerombolan orang gila yang ngelakuin hal absurd parah. Dan yang paling anjingnya, mereka abis itu bisa lupa, atau ngaku normal, padahal udah joget telanjang di jalan atau nyakitin diri di depan mata orang banyak. Bego. Nanti gue ceritain kasus-kasus paling gila soal gila massal yang bikin bulu kuduk lu merinding. Dan lo bakal ngerti betapa tipisnya batas antara waras sama sinting total. Gila banget anjing. Di abad 16 di Strasbourg, ada cewek keluar terus mulai joget-joget di jalan. Seminggu kemudian, 400 orang ikutan dia, mereka nari nggak berhenti-henti sampai modar. Mereka gerak terus siang malam, nggak makan, nggak tidur, cuma nari kayak orang kesurupan, sampai kaki mereka remuk jadi bubur berdarah, dan jantung berhenti karena kelelahan parah sama dehidrasi. Sialan. Pemerintah mikir orang-orang bakal capek sendiri terus kalem. Makanya mereka sewa musisi dan bikin panggung kayu. Bayangin aja, mereka malah beneran nambahin bensin ke api kegilaan ini. Goblok. Dalam sebulan, 15 orang mati tiap hari karena jantung mereka nggak kuat lagi. Tapi yang lain tetap joget-joget di sekitar mayat tetangga mereka, kayak nggak ada apa-apa, setan. Dulu dokter ngira penyebabnya darah panas, tapi sains modern ngomong ini psikosis massal, karena stres. Kelaparan, wabah, sama ketakutan mati terus-menerus bikin mental orang rusak. Bangke. Dan ini bukan cuma satu-satunya kasus, cuk. Epidemi joget ini nyebar di Eropa dari abad 14 sampai ke-17. Bikin satu desa penuh jadi mayat yang terus nari. Sialan. Cepatlah, apa nih? Asli tai banget. Pada tahun 1967, ribuan cowok di Singapura serempak percaya kalau penis mereka mengecil dan masuk ke perut, terus bakal mati dalam hitungan jam. Sindrom Koro itu saking paniknya bener-bener gila. Sampai tuh cowok-cowok ngiketin beban, jepitan baju, sama tali ke kontol mereka, nyakitin diri sendiri buat ngentiin si kontol biar gak hilang. RS penuh orang pada teriak-teriak, maksa minta kontolnya segera diselamatin. Padahal dokter gak nemu perubahan fisik apapun. Semua cuma di otak mereka doang, anjing. Psikosis ini nyebar lewat gosip sama koran yang nulis tentang babi yang bisa bikin organ masuk ke dalam, terus bikin gelombang gila se-Asia Tenggara selama beberapa bulan. Yang paling parah, kejadian kayak gini udah ada berabad-abad di Cina, Thailand, sama India. Bahkan sekarang pun, kasus gila massal kayak gini kadang muncul lagi. Para ilmuwan jelasin Koro ini karena budaya sama tekanan sosial. Tapi faktanya, ribuan orang serempak percaya omong kosong tolol dan beneran nyakitin diri sendiri gara-gara itu. Anjing, ini gila banget. Awal tahun 2000-an di Kepulauan Mikronesia, ada wabah bunuh diri remaja. Mereka pada bunuh diri massal, saling niru satu sama lain. 15 tahun aja, lebih dari 100 remaja mati di pulau yang penduduknya cuma 50.000 jiwa. Ini sama aja, kayak tiap minggu ada aja temen sebangku lo yang bunuh diri. Bangsat. Bunuh diri malah jadi tren goblok. Remaja-remaja bangsat ini ngeliat temennya yang mati jadi pusat perhatian. Dapat pemakaman mewah. Terus mereka malah pengen ngikutin. Bikin mati konyol, jadi keren di tongkrongan mereka. Para psikolog nyebut ini efek Werther, di mana satu kasus mencolok langsung memicu gelombang peniruan. Terutama buat anak-anak muda yang mentalnya gampang goyang dan punya masalah di rumah. Wabah tolol kayak gini juga pernah meledak di Jepang. Anak-anak sekolah pada nekat terjun bebas dari atap gedung setelah penyanyi pujaan mereka mati. Dan di Korea, para selebriti sialan memicu tsunami bunuh diri massal di antara para penggemarnya. Makanya, sekarang media massa mati-matian nahan diri buat nggak ngasih detail soal kasus bunuh diri, karena udah jelas. Makin banyak informasi soal cara dan kronologinya, makin gede kemungkinan ada bajingan lain yang bakal ngikutin. Anjir, gue shock berat pas tahu sekarang lagi marak psikosis massal modern di medsos. Tapi cuma disebut challenge dan melanda jutaan remaja di seluruh dunia. Bocah-bocah pada nyekik diri sendiri ampe pingsan, makan kapsul deterjen, gebuk-gebukan sesama terus direkam, karena algoritma ngeviralin semua konten sampah yang ekstrim. Di tahun 2021, puluhan remaja tewas gara-gara blackout challenge, yang nyuruh nyekik diri sampai pingsan, dan semua itu cuma demi likes, views, 15 detik tenar di feed. Psikolog udah pada panik, karena kecepatan nyebarnya psikosis modern ini udah jauh ribuan kali lipat lebih cepat. Satu tren bahaya aja, bisa nyerang jutaan anak cuma dalam hitungan hari.
Otak lo secara evolusi udah disetel buat niru kelakuan kelompok biar survive, tapi medsos udah ngehack sistem ini, ngejadiin peniruan sehat jadi mekanisme bahaya mematikan. Yang paling bikin ngeri itu, kita hidup di zaman di mana kegilaan massal bisa mulai, bukan gara-gara kelaparan atau agama, tapi dari video di feed yang bakal nyulut gelombang bunuh diri massal ke jutaan orang sekaligus. Dan satu-satunya pertahanan kita adalah berpikir kritis dan paham. Kalau semua orang di sekitar lo ngelakuin hal tolol, itu bukan berarti itu normal, meskipun videonya punya sejuta likes dan seabrek komen. Subscribe channel ini, dan lo bakal melongo lagi.